khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara seputar penempatan surat dalam Al-Quran, kita tahu bahwasannya surat-surat yang ada dalam Al-Quran secara urutannya itu bukanlah berdasarkan waktu turunnya, tidak. Dibuktikan dengan kalau kita membaca mushaf Al-Quran, awal surat yang kita dapatkan adalah surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah bukanlah awal surat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat-surat dalam Al-Quran berada dalam mushaf tidaklah berdasarkan urutan turunnya, maka demikian pula dengan urutan ayat-ayat dalam Al-Quran. Para ulama mereka sepakat bahwasannya berkaitan dengan urutan surat dalam mushaf Al-Quran, berkaitan dengan urutan ayat dalam mushaf Al-Quran, itu semua bukanlah ranahnya ijtihad manusia, bukan. Itu ranahnya bukanlah kreasi manusia, bukan. Melainkan urutan surat dan urutan ayat dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dengan kata lain, bahwasanya Al-Quran, huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya, bahkan sampai urutan ayat dan urutan surat yang ada dalam mushaf Al-Quran, sejatinya semuanya merupakan bagian dari wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Hal ini bisa dipertegas kalau saja kita membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat beliau, khususnya mereka dari kalangan penulis wahyu. Dalam hadis itu disebutkan, hatta idza nazalat alaihi al-ayah fayaqulu da'u hadhihi al-ayah fi as-surah allati yuzkaru fiha kada wa kada. Artinya, sampai kalau ada satu ayat yang diturunkan atau ada satu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun kemudian mengatakan, letakkan ini ayat, da'u hadhihi al-ayah fi surah allati yuzkaru fiha kada wa kada, pada satu surat yang termaktub ya dalam surat itu begini begitu. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada riwayat ini jelas sekali ada arahan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, khususnya dari kalangan penulis wahyu, agar supaya mereka menulis ayat di surat yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama pun merujuk
Di antaranya kepada riwayat ini mereka berkesimpulan bahwasanya berkaitan dengan urutan ayat, urutan surat dalam Al-Quran itu adalah bagian dari wahyu. Berbicara seputar ayat-ayat puasa. Kalau kita cermati dalam kandungan Al-Quran, sejatinya tidak banyak ayat Al-Quran berbicara secara khusus berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Paling tidak kita dapatkan 4 ayat dalam Al-Quran yang posisinya itu berdekatan. 4 ayat ini berbicara seputar puasa Ramadan. Sebutlah kalau kita membaca ayat 183 dalam surat Al-Baqarah yang diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, berkaitan dengan kewajiban puasa atas orang-orang yang beriman. Ayat ini jelas berbicara tentang puasa Ramadan. 183 dalam surat Al-Baqarah. Kita baca ayat berikutnya, ayat 184 dalam surat Al-Baqarah, masih berbicara seputar puasa Ramadan. Ayyamam ma'dudat. Demikian awal redaksi di ayat 184 dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya puasa Ramadan hanya diwajibkan pada beberapa hari yang terbilang saja. Lagi kalau kita membaca ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 185 dalam surat Al-Baqarah diawali dengan firman Allah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Masih kalau kita mencermati keberadaan ayat dalam Al-Quran yang secara khusus berbicara tentang atau seputar puasa Ramadan, kita dapatkan ini pada ayat 187. Jadi dari ayat 185 kemudian langsung pindah ke ayat 187. Kita dapatkan itu pembahasan tentang puasa Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Demikian awal firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 187 dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan diperbolehkannya bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan pada malam bulan suci Ramadan. Menariknya kalau kita cermati ayat-ayat dalam mushaf Al-Quran yang berbicara tentang puasa Ramadan, ini ayat-ayat ini disela-selai dengan pembahasan seputar doa. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 186 dalam surat Al-Baqarah. 183 berbicara tentang puasa. 184 berbicara tentang puasa. 185 berbicara tentang puasa. 186 berbicara tentang doa. Kemudian 187 kembali berbicara tentang puasa. Artinya di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa dalam mushaf Al-Quran itu disela-selai pembahasan seputar doa. Kita tahu penempatan ayat dalam Al-Quran itu adalah bagian dari wahyu. Sebagaimana yang tadi kami katakan. Bukan tanpa alasan. Bukan tanpa hikmah. Kenapa berkaitan dengan penempatan ayat itu berdasarkan wahyu. Di antara hikmahnya adalah untuk memperlihatkan sebagian
dari kemukjizatan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Antara satu ayat dengan ayat yang lain ada korelasi, ada keterkaitan. Antara satu surat dengan surat yang lain ada keterkaitan. Antara awal Al-Quran dengan akhir Al-Quran ada keterkaitan. Antara awal surat dengan akhir surat ada keterkaitan. Bahkan antara akhir dari sebuah surat dengan awal surat berikutnya juga ada keterkaitan. Seakan-akan Al-Quran secara keseluruhan ini merupakan sebuah mata rantai yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Al-Quran ini diturunkan dalam satu waktu, padahal kita tahu Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Diawali dari masa awal kenabian sampai berakhir menjelang masa kewafatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisaran kurang lebih 23 tahun Al-Quran genap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fenomena keterkaitan antara bagian-bagian dari Al-Quran sebagaimana yang tadi kami katakan, sejatinya ini adalah menunjukkan sebagian dari kemukjizatan, aspek kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Maka kalau kita kembalikan kepada adakah keterkaitan antara puasa Ramadan, adakah keterkaitan antara puasa Ramadan dengan doa? Jelas sekali. Ada keterkaitan antara keduanya, dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan pembahasan tentang doa di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa Ramadan. Apa bunyi ayat tentang doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa? Yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad berkaitan dengan keberadaanku ya Muhammad, maka katakan kepada mereka bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya lah mereka memenuhi apa yang menjadi perintahku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka berada pada jalan yang benar. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 186 dalam surat Al-Baqarah, yang jelas sekali temanya adalah seputar doa. Pentingnya berdoa kepada Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan keberadaannya dalam mushaf Al-Quran di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Korelasi dan keterkaitannya sangat jelas sekali. Paling tidak pesan yang bisa kita garis bawahi adalah perbanyak berdoa di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Karena doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang menjalankan ibadah puasa adalah mustajabah. Insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Paling tidak merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Thalathatun
la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-saim hatta yuftir. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang menjalankan ibadah puasa sampai dia berbuka. Al-imamul adil, doa yang dipanjatkan oleh seorang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi. Tidak akan sia-sia, tidak akan merugi seorang manusia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran agama Islam, ibadah itu sangat variatif, sangat beragam, dan doa salah satu dari ibadah yang dikenal dalam ajaran agama Islam, merujuk kepada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang sangat senang sekali. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang sangat senang sekali ketika diminta oleh hambanya. Ketika seorang hamba dia berdoa meminta kepada Allah, secara tidak langsung dipahami bahwasanya hamba tersebut mengakui keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang dia panjatkan. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia mengakui keterbatasan yang dimilikinya, kelemahan yang dimilikinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali. Tidak ada kata bosan Allah Subhanahu wa taala diminta oleh hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali ketika diminta oleh hambanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menegaskan akan hal ini. Salullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia yang dimilikinya. Fa inna Allaha azza wa jalla yuhibbu ay yus'al, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat senang sekali untuk diminta. Lebih daripada itu, kalau kita membaca riwayat yang lain, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam garansi kepada siapapun dari manusia ketika dia berdoa kepada Allah dibarengi dengan keimanan dan ketaatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuknya. Seorang ahli tafsir yang bernama Imam Ibnu Hatim, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 186 dalam surat Al-Baqarah di atas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika Imam Ibnu Hatim menafsirkan ayat ini, ada satu riwayat yang beliau nukil. Membaca riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat 186 dalam surat Al-Baqarah di atas, keberadaan riwayat ini bisa memberikan semacam penjelasan kepada kita, bentuk realisasi dari ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau memberikan yang terbaik buat hambanya ketika hamba tersebut dibarengi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya tersebut? Bunyi dari riwayat tersebut adalah laisa min 'abdin mu'minin yad'allaha illa istajaba lahu.
Tidak ada seorang pun yang beriman ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Fa in kana alladhi yad'u bihi huwa lahu rizqun fid dunya a'tahu iyyahu. Kalau doa yang dia minta memang itu adalah bagiannya, rizkinya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya di dunia. Fa in lam yakun lahu rizqun fid dunya dakharahu lahu ila yaumil qiyamati. Kalau ternyata doa yang diminta oleh hamba tersebut bukanlah rizkinya, bukanlah bagiannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menabungnya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya nanti di hari akhirat. Au dafa'a anhu bihi makruha, atau Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dipanjatkan oleh hambanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan hambanya tersebut dengan doa yang dia panjatkan dari apa yang tidak menyenangkannya. Subhanallah. Tidak merugi orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada Allah dibarengi dengan keimanan dan ketaatan kepadanya. Maka momentum keberadaan kita pada bulan suci Ramadan yang disebutkan dalam riwayat di atas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh seseorang ketika dia berdoa dalam kondisi dia sedang menjalankan ibadah puasa. Tentunya momentum bulan suci Ramadan hendaknya kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dalam ajaran agama Islam sebagaimana dikenal tempat-tempat mustajabah, tempat-tempat yang ketika kita berdoa di tempat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dalam ajaran agama Islam juga dikenal waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu di mana ketika kita berdoa pada waktu itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dan Ramadan adalah salah satu di antaranya, lebih-lebih lagi ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.